Aku telah mengetahui akan datangnya ajaran penyempurna dari Sang Hyang Wenang. Maka dari itu, aku menginginkan anak cucuku menjadi manusia yang sempurna dan kelak menjadi penghuni surga nomor utama. Ingat Gesan Ulun, ibarat awal mula air. Dari mata air mengalir ke sungai kecil, menuju sungai besar, dan bermuara ke laut. Air di laut mengalami penguapan, menjadi hujan yang turun di gunung-gunung dan kembali menjadi mata air. Jadi, awal dan akhirnya jelas. Semua kuserahkan kepada anak cucuku untuk memilih mana yang terbaik dan diyakini oleh mereka. Itulah sebuah ungkapan kata ketika seorang panglima perang yang sekaligus seorang senopati Pajajaran menghadap Raja Sumedang Larang. Senopati tersebut tiada lain Prabu Jaya Prakosa atau Eyang Jaya Perkasa. Nama Eyang Jaya Perkasa begitu terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat. Saking terkenalnya, banyak tempat-tempat keramat yang diyakini merupakan petilasan Sang Patih Pajajaran tersebut. Petilasan Eyang Jaya Perkasa tersebut ada yang berupa batu, mata air, sumur, dan lain-lain. Dari banyaknya tempat-tempat yang diyakini merupakan petilasan Eyang Jaya Perkasa, yang paling terkenal berada di Dayeuh Luhur Sumedang. Dayeuh Luhur sendiri merupakan sebuah pusat pemerintahan sementara pada masa Prabu Gesan Ulun. Dan di tempat inilah salah satu petilasan Eyang Jaya Perkasa berada. Petilasan tersebut diliputi sejuta cerita misteri. Banyak para peziarah yang merasakan hal-hal aneh di saat menuju petilasan sang tokoh. Ada yang merasakan sesuatu yang hadir tetapi tidak nampak. Dari cerita masyarakat dan beberapa artikel, petilasan Eyang Jaya Perkasa yang ada di tempat ini berupa sebuah tongkat yang ditancapkan oleh sang tokoh sebelum ia menghilang atau tilem. Ada juga yang melihat sesuatu tetapi sulit dijelaskan bentuk dan rupanya. Benarkah petilasan tersebut berupa tongkat Eyang Jaya Perkasa? Benarkah Eyang Jaya Perkasa menghilang atau tilem, ataukah ia meninggal layaknya manusia biasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut memang sangat sulit, karena kepercayaan pada cerita sang tokoh yang telah mengakar di masyarakat. Pertanyaan tersebut wajar bagi sebagian orang, meskipun ada juga yang percaya dengan cerita tersebut. Kali ini kita akan mengurai pertanyaan tersebut secara tuntas. Tetapi seperti yang dikatakan sang tokoh pada awal cerita, sang tokoh telah mengingatkan untuk mengambil yang terbaik yang diyakini oleh anak cucunya.
Sebelum sampai ke tempat petilasan Eyang Jaya Perkasa, kita akan melihat sebuah tulisan. Pakaian batik hanya sampai di sini. Tulisan ini sebenarnya merupakan sebuah amanat dari Eyang Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun untuk disampaikan kepada keturunan dan semua orang yang akan berziarah ke tempat tersebut. Amanat tersebut mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu memiliki hati yang bersih dan tidak bercorak ketika hendak melakukan ziarah dan berdoa. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Benarkah petilasan Eyang Jaya Perkasa tersebut berupa sebuah tongkat? Dan benarkah Eyang Jaya Perkasa ngahiang atau tilem, atau meninggal seperti layaknya manusia biasa? Kita akan mengungkap satu persatu. Menurut beberapa warga setempat, petilasan Eyang Jaya Perkasa yang ada di puncak Gunung Rengganis ini bukanlah sebuah tongkat seperti cerita yang tersebar di masyarakat dan media sosial, melainkan tumpukan batu kecil yang sangat rapat sehingga membentuk sebuah tiang, atau dengan kata lain menhir atau tugu. Pertanyaan kedua, benarkah Eyang Jaya Perkasa ngahiang atau tilem, atau meninggal layaknya manusia biasa? Ada beberapa versi yang kami temukan. Kebanyakan versi mengatakan Eyang Jaya Perkasa itu ngahiang atau tilem. Versi yang lain mengatakan Eyang Jaya Perkasa meninggal layaknya manusia biasa. Kalau meninggal, di manakah letak makamnya? Inilah penjelasannya. Awal cerita, ketika peperangan dengan Kesultanan Cirebon selesai, Eyang Jaya Perkasa menghadap Prabu Gesan Ulun dengan membawa kekecewaan. Meskipun ada rasa kecewa, tetapi Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati yang selalu hormat dan patuh. Ia akan tetap mengabdi kepada sang raja sesuai yang diamanatkan dari Prabu Siliwangi. Setelah bertemu dengan Prabu Gesan Ulun, ia meminta izin kepada sang raja untuk melakukan tirakat di puncak Rengganis. Sampai suatu hari, ada beberapa penggawa yang menengoknya, dan ternyata sang patih telah hilang dari tempat petapaannya. Disitulah awal mula Eyang Jaya Perkasa dinyatakan ngahiang atau tilem. Inilah petilasan Eyang Jaya Perkasa. Benarkah ini merupakan tongkatnya Eyang Jaya Perkasa?
Seperti yang dikatakan masyarakat sekitar, ini bukanlah tongkat, melainkan batuan kecil yang tersusun secara rapat dan membentuk sebuah tiang. Benarkah Eyang Jaya Perkasa ngahiang atau tilem atau apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya, Eyang Jaya Perkasa bukan ngahiang atau tilem, melainkan ia turun dari puncak Gunung Rengganis menuju Cikobang untuk menemui Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru, istri pertama Prabu Gesan Ulun. Setelah menemui Ratu Cukang Gedeng Waru, Eyang Jaya Perkasa melanjutkan perjalanan menuju sebuah kampung yang disebut Kampung Baginda untuk menemui putra-putranya Prabu Siliwangi yang terakhir, yaitu Pangeran Istihilah Kusuma atau Prabu Sutra Ngumbar dan Pangeran Sastra Pura Kusuma atau Prabu Sutra Bandera. Seandainya Eyang Jaya Perkasa meninggal seperti orang biasa, di manakah makamnya? Menurut beberapa cerita, selama berada di Kampung Baginda, Eyang Jaya Perkasa mengubah wujud aslinya menjadi orang biasa dan berbaur dengan masyarakat setempat. Dan itu ia lakukan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui dan dicari oleh pihak kerajaan. Di Kampung Baginda tersebut, Eyang Jaya Perkasa mendalami ilmu yang berkaitan dengan agama Islam hingga tutup usia. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Baiklah teman-teman, dalam napak tilas kali ini ada sebuah pesan yang harus kita renungkan. Sebuah perjalanan hidup seseorang yang telah lalu tentu menyimpan banyak misteri sehingga menimbulkan banyak versi. Hanya si pelakulah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi seperti amanat Sang Patih Pajajaran, kita sebagai generasi penerus seharusnya lah memiliki hati yang bersih dan tidak bercorak dalam menyikapi hal-hal yang berbeda. Karena semua perbedaan itu merupakan hal yang wajar dan kita bisa memilih mana yang terbaik yang diyakini oleh kita semua. Wallahu wafiq, akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.